Dan dua bersaudara itu bahagia karena berhasil menggunakan alkimia. Tiba-tiba ibu mereka kehilangan kesadaran. Dan setelah itu, ia meninggal. Di keesokan harinya, setelah pemakaman ibunya, Ella Pons nanya kepada Edward bahwa dirinya ingin sekali melihat ibu untuk terakhir kalinya. Merasa kasihan, Edward pun berpikiran untuk melakukan transmutasi manusia guna membangkitkan sang ibu. Namun, tentu saja itu hal yang tabu karena jiwa manusia yang telah mati sudah pergi ke alam baka dan tidak bisa dipanggil kembali oleh manusia. Segala jenis transmutasi manusia akan mengalami rebound. Hal ini karena kurangnya zat atau materi yang sesuai untuk ditukarkan dengan jiwa manusia. Jadi bisa saja tubuh kalian akan hilang untuk menggantikan orang yang mati tersebut. Tapi jiwa orang mati itu tidak akan bisa kembali karena sudah di alam baka. Edward dan Alphonse yang penasaran dengan transmutasi manusia kemudian mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk transmutasi manusia. Semua bahan itu tentu saja berkimia. Setelah bahan terpenuhi, mereka mulai melakukan transmutasi dan Alphonse diutamakan untuk melakukan hal ini karena ia yang ingin sekali bertemu dengan ibunya. Namun, sayangnya, reaksi kimia yang mereka campurkan tidak setara yang menyebabkan kekuatan seperti angin pendar-muter mengajukan rumah mereka dan memisahkan mereka satu sama lain. Scene lalu berpindah ke beberapa tahun gak tahu kemudian, gimana kita dipiarkan Edward yang kini sudah dewasa. Ia sedang mengejar seorang pendeta bernama Cornelio yang berlari di gang-gang kecil di kota Arroyo. Pendeta itu menggunakan cincin batu bertuah atau batu silfuf yang memiliki kekuatan transmutasi untuk mengubah bangunan menjadi tilar beton guna memperlambat pergerakan Edward. Tapi hal itu bukan halangan bagi Edward. Edward terus mengejar si pendeta sampai akhirnya si pendeta menggunakan batu bertuah lagi untuk membuat tanah menjadi monster berbentuk anjing. Edward melakukan transmutasi tanpa lingkaran untuk menciptakan sebuah tongkat. Hal ini membuat si pendeta terkejut karena sudah pasti Edward bukanlah manusia biasa. Ketika Edward berhadapan dengan monster tanah, Alphonse datang dengan menggunakan baju sirah besi. Ia menakjubkan monster-monster tersebut sampai helmnya terlepas. Setelah menahan monster tanah, si pendeta menyandra seorang kimochi. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Ed. Keduanya adu jotos sampai membuat cincin batu berkuah terlempar dari tangan pendeta. Bersama dengan itu, datanglah sekelompok militeran atomis yang diketuai oleh Colonel Roy Mustang. Ia mengambil batu bertuah dan menakjubkannya dengan kekuatan frames alkemisnya. Edward pun terkejut, tapi Roy memberitahu Edward bahwa batu bertuah yang asli tidak akan bisa dihancurkan dengan cara apapun. Jadi, batu bertuah milik pendeta itu adalah palsu. Si pendeta kemudian berhasil melarikan diri dari militer. Setelah Edward dibawa ke kantor, Alphonse bertemu teman wanitanya yang bernama Winry. Winry ini teman masa kecil Ed dan Al. Dialah yang menciptakan lengan dan kaki prostetik milik Ed. Edward diinterogasi oleh Colonel Roy Mustang tentang kehancuran yang sudah Ed buat saat melawan pendeta. Roy juga mengungkapkan bahwa batu bertuah hanyalah mitos, jadi percuma saja Edward mencari kesana kemari. Di saat itu juga, Kapten Harkness dan Jenderal Haruko datang menyambut Edward. Jenderal Haruko lalu menyuruh Kapten Harkness untuk mengizinkan Ed dan Al beristirahat di rumahnya, karena di besok mereka akan ditugaskan. Setelah mereka pergi, Jenderal Haruko meminta Roy untuk mengirim Al dan Ed ke ilmuwan alkimia bernama Soul Tucker yang terkenal dengan transmutasi chimera, yaitu menukarkan tubuh hewan ke hewan lain. Mungkin Soul Tucker ini bisa berguna bagi Ed untuk menemukan batu bertuah. Di sisi lain, pendeta Cornelio menghadap 3 makhluk homunculus yang merupakan manusia buatan hasil alkimia. Mereka ini ternyata yang memberikan batu bertuah palsu. 3 homunculus itu melambangkan iblis serta sifat buruk manusia. Iblis lalu meredukan kekuatannya yang bisa berubah bentuk menjadi siapapun, termasuk Cornelio. Setelah itu, nafsu memproduksi Cornelio dengan menggunakan kukunya yang kisah manjang. Kita kembali ke Ed, Al, dan Winry, di mana mereka sedang berada di rumah Harkness untuk makan malam bersama istri Harkness yang sedang hamil.
Pagi harinya, Harkness dan Roy mengantarkan Ed, Al, dan Winry ke rumah Saul Tucker. Setibanya di sana, mereka bertiga disambut anjing Tucker bernama Alessandra dan putrinya yang bernama Naina. Selagi Al dan Winry bermain dengan Naina, Ed berbicara dengan Tucker mengenai eksperimen Tucker yang mencoba membuat si merah tapi bisa berbicara. Tucker menganggapkan bahwa 2 tahun yang lalu, dirinya berhasil membuat si merah yang bisa berbicara. Namun gak lama setelah itu, si merah tersebut mati. Tucker juga menambahkan bahwa istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ed lalu bercerita bagaimana dirinya pergi ke gerbang kebenaran untuk menukarkan jiwa Alphonse. Tapi Ed tidak mampu memberikan semuanya dan hanya tangan kanan dan kaki kirinya saja. Maka dari itu, Ed membutuhkan batu bertuah yang katanya bisa diberikan nilai tukar untuk menukarkan tubuh Alphonse. Tucker kemudian membantu Ed untuk menemukan batu bertuah tersebut. Dia meniru Ed pergi menemui seorang dokter yang dulu pernah bekerjasama dengan dirinya, bernama Mako. Mungkin Dr. Mako bisa membantu Ed menemukan batu bertuah itu. Tapi Tucker meminta Ed agar Al tetap tinggal di sini karena Tucker tertarik untuk meneliti baju istirahatnya. Singkat cerita, Ed dan Winry pergi ke kota Banff untuk menemui Dr. Mako. Mereka menggunakan kereta sebagai alat transportasinya. Soalnya, saat kereta berhenti di stasiun pertahan jalan, Winry tiba-tiba turun dari kereta yang kemudian disusul dengan Ed. Winry melihat bangunan kuno di mana bangunan itu ada di foto Dr. Mako. Setelah mencari-cari, mereka akhirnya menemukan rumah Mako. Namun saat mereka masuk, Dr. Mako tiba-tiba menembaki mereka. Untung saja, Ed menggunakan kekuatan alkimianya untuk membunuh Mako. Ed dan Winry lalu menanyai Mako tentang keberadaan batu bertuah. Tapi Mako malah menolak dan menyuruh mereka untuk pergi. Di saat itu juga, Mako melihat sosok aneh di balik jendela. Ia pun menembak tidak tersebut, dan ternyata itu si Nafsu. Nafsu membunuh Mako dengan kuku tajamnya, tapi ia tidak membunuh Ed karena Nafsu memiliki sebuah rencana untuk Ed. Setelah Nafsu pergi, Mako yang terluka parah memberikan sebuah liantin yang di dalamnya terdapat kertas bergambar lingkaran transmutasi. Sebelum meninggal, Mako memberitahu Ed bahwa kau akan menemukan informasi tentang batu bertuah lebih lanjut di laboratorium penelitian nomor 5. Namun, Mako meningati Ed bahwa batu bertuah itu sangat jahat dan Ed akan tidak menyukai kenyataannya setelah merupakan batu bertuah itu. Mengetahui homunculus berbahaya, Winry pun memutuskan untuk kembali ke staf militer guna melaporkan hal ini kepada anggota komiliteral alkemis. Sedangkan Ed itu sendiri pulang kembali ke rumah Tucker. Setibanya di rumah Tucker, Ed menemukan bahwa Tucker berhasil mendetakan Chimera yang bisa berbicara. Chimera itu berbentuk anjing tapi memiliki rambut panjang. Ketika Chimera itu berkata, "Ayo bermain denganku kakak," Edward langsung menyadari bahwa Chimera ini adalah transmutasi Naina dan anjing Alexander. Ed pun marah dan memukuli Tucker sampai berem. Tucker mengungkapkan bahwa dirinya berhasil melakukan ini berkat Ed setelah Al memberitahu cara Ed menempelkan jiwa ke sepotong baju sirap besi. Jadi, Tucker ini pergi ke gerbang kebenaran, lalu mentransmusikan Naina dengan anjingnya. Alasan Tucker melakukan ini karena jika ia gagal mencipta anjing merah bisa berbicara, maka ia akan dikeluarkan dari riset stat alkemis. Karena lebih menentukannya lagi, Tucker pernah hubungan istrinya Chimera, tetapi gagal dan akhirnya istri Tucker meninggal. Tucker kemudian ditangkap oleh militer, sedangkan Ed dan Al menyesali tindakannya karena gagal menemukan Naina. Beberapa waktu kemudian, Edward, Harkness, dan rekannya Letnan Maria Rose mulai mencari titik lokasi laboratorium 5 di perpustakaan. Di saat itu juga, Jenderal Haruko datang membantu pencarian lab 5 di sebuah peta. Mereka agak kesusahan, karena lab di stats alkemis hanya ada 4 lab. Tetapi, Haruko terkejut kepada sebuah bangunan bekas penyimpanan berameter, yang menduga kalau gedung itu lab nomor 5. Tanpa pikir panjang, Ed pun pergi ke sana bersama Winry dan Al. Bersama dengan itu, seorang prajurit datang memberitahu Jenderal Haruko bahwa ada kerusuhan di kota Reoe yang disebabkan oleh homunculus. Jenderal pun segera pergi ke sana, sedangkan Harkness terus mencari lokasi pasti lab nomor 5 berada. Ed, Al, dan Winry hanya tiba di gudang penyimpanan, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya laboratorium.
Sementara itu, Komandan Hugnes menemukan titik terang lap nomor 5 yang seberangnya. Ia mencoba menaik garis di peta dari lap pertama sampai ke 4. Dan akhirnya, ia menemukan lap nomor 5 yang lokasinya tidak jauh dari lap pertama yang ke-4. Di saat itu juga, nafsu muncul. Si nafsu menggunakan kukunya untuk melukai Hugnes. Hugnes ada meletik sambil melebarkan pelatih ke kepala nafsu. Setelah itu, Hugnes pergi ke telepon umum untuk memberitahu Kolonel Wright Mustang bahwa Homunculus sudah ada di sini. Namun, sebelum teleponnya diangkat, Wright setelah tiba-tiba sudah ada di belakang Hugnes dan ia membunuh Hugnes dengan pistol. Di sisi lain, beberapa prajurit militer secara tiba-tiba menangkap Ed dan membawanya ke kantor. Ed dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, di mana di situ sudah ada Letnan Rizla yang merupakan anak buah dari Roy. Letnan Rizla memberitahu Ed bahwa Hugnes terbunuh oleh Wright. Hal itu membuat Ed terkejut. Ed dan Lisa lalu melakukan perlawanan kepada penjaga ruangan. Setelah itu, mereka menaikkan diri ke kantor untuk mencari Roy di lap nomor 5 yang sudah Rizla ketahui. Sementara Roy itu sendiri terlihat sudah ada di halaman lap nomor 5. Ia lalu dihadang oleh Lieutenant Ross dan anak buahnya yang menuntut Roy untuk mengenakan TV. Tetapi Roy menolak dan malah ingin membakar Ross dengan flam alkamisnya. Sebelum hal itu terjadi, Ed dan Risa datang menghentikan Roy. Namun, Roy masih butuh yang segera membakar Ross dengan flam shotnya. Setelah tubuh Ross hangus dan api mulai padam, tubuh Ross tiba-tiba bergerak dan utuh kembali. Ia menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah si Ivy. Beberapa saat kemudian, datanglah nafsu dan rakus. Di sini, Ivy membuat wujudnya menjadi Roy Mustang yang membuat Roy, Ed dan Risa terkejut. Ternyata, yang membunuh Kolonel Hugnes adalah Ivy, bukan Roy yang asli. Nafsu kemudian melukai Roy. Setelah itu, ia dan tuannya pergi. Roy meminta Ed mengejar mereka. Tapi saat Ed mengejar ke sebuah lorong, Ed malah masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah lap nomor 5. Di situ juga ada Al dan Winry yang sedang disandra oleh Tucker. Tucker menentukan lingkaran transmutasi yang berukir di lantai lap, di mana lingkaran itu dunia digunakan untuk membuat tato bertuah dari pengetahuan data. Tucker menjelaskan bahwa batu bertuah membutuhkan manusia hidup sebagai pengorbanan untuk meningkatkan kekuatan tato. Dan sekarang, batu bertuah itu ada ribuan yang ditantung di dalam tabung besar. Saat Tucker hendak membunuh Ed, tiba-tiba Tucker ditusuk oleh nafsu sampai meninggal. Setelah itu, datanglah Risa dan Roy yang kemudian disusul dengan Jenderal Haruko dari pintu lain. Jenderal Haruko mengungkapkan bahwa dunia adalah dalang di balik semua ini. Ia juga meledakkan dan menciptakan homunculus. Gak cuma itu, Jenderal Haruko juga sengaja membuat batu bertuah untuk menghidupkan ribuan makhluk buatan mirip zombie yang akan Haruko gunakan sebagai tentaranya. Haruko menyarukan ribuan batu bertuah ke kepala zombie yang secara langsung menghidupkan mereka semua. Haruko kemudian mendekati zombie tersebut sembari menyebutkan bahwa ternyawa penciptanya. Namun, zombie itu masa bodoh dan malah membunuh Haruko. Sedangkan Roy membakar beberapa zombie untuk menghentikan penyebaran ke kota. Tapi karena mereka terlalu banyak, Roy pun menyuruh Lisa untuk membuka pasukan guna membunuh semua zombie dengan melakukan di bagian kepalanya. Head akhirnya berhasil membebaskan Al dan Winry. Al lalu minta kakaknya untuk menghentikan homunculus sebelum mereka melakukan hal yang lebih kejam lagi. Roy dan Ed kemudian bersatu untuk mengalahkan nafsu dan iri. Di sini, nafsu melakukan kesalahan, di mana ia malah menunjukkan batu bertuah yang ada di dalam tubuhnya. Itulah mengapa nafsu susah dibunuh alias abadi. Begitu juga dengan iri. Namun, selama perkaruan mereka, Ed menyadari bahwa keabadian iri mulai memudar, di mana luka bakar di tubuhnya tidak sembuh-sembuh. Artinya, keabadian mereka bisa habis. Roy pun mengambil kesempatan ini dengan membakar iri sampai akhirnya iri benar-benar mati.
Setelah itu, Roy membakar nafsu, sembari mencabut batu bertuah dan adik-adik tubuhnya. Alhasil, nafsu pun berhasil dimatikan. Sementara itu, Tisa dan pasukannya menembaki ribuan kepala para zombie dan berhasil memacumkan mereka tanpa sisa. Eb kemudian menggunakan batu bertuah milik Tapso untuk mengunjungi gerbang kebenaran dan menukar batu ini dengan tubuh Al. Sosok kebenaran malah menawarkan tubuh Al yang sangat kurus. Eb pun tidak jadi menukarkannya karena ia tidak bisa menggunakan kehidupan manusia lain untuk membawa adiknya kembali. Dan Eb berjanji akan menurunkan Sarwair untuk membawa Al kembali. Di atas genteng, Rakus yang masih hidup ketakutan setelah kedua anggotanya mati terbunuh.